Assalamualaikum Mas Bro. Hari ini aku akan membahas tentang plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Sebelum itu kita intro dulu yuk. Bang. You what? Smoking on the get green on the scene with the lean in my team. Got a beam, it's a dream. I achieved dolphin. Can I show the cream outside on the key 2020 on the scene. She got that meds on her back. Ask for the 100 and cash. He gonna let his tongue lash. She gonna give him a rash. I'm gonna get inside of the next wing and go to the space needle. I be smoking on OG. Yeah, this for me, it's medicinal. A true motherfucker gotta see. It's gotta take one puff when it hits my brain. I do feel love when it hits you. You go swear it's love. Pemirsa, dugaan praktik plagiarisme yang terjadi di Universitas Negeri Jakarta telah mencoreng wajah universitas sebagai tempat terhormat menciptakan anak bangsa yang cerdas. Meskipun bukan pertama kali terjadi, kasus ini tetap dikategorikan sebagai skandal akademik. Kampus yang seharusnya menjadi wadah menciptakan manusia yang kreatif dan inovatif kini semakin jauh dari harapan ketika praktik plagiarisme terus terjadi. Pemberhentian rektor UNJ akibat plagiarisme oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menunjukkan jika universitas tidak mampu menjaga etika akademik. Padahal pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah membuat aturan terkait plagiarisme. Selanjutnya pemerintah mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan jika Pemirsa, Rektor Universitas Sumatera Utara terpilih 2021-2026 Murianto Amin yang diduga bersalah melakukan plagiat diri sendiri dan dinyatakan bersalah oleh Surat Keputusan Rektor Runtung Sitepu akan melakukan banding administrasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sanksi terhadap Rektor USU terpilih Murianto Amin tertuang dalam Surat Keputusan Rektor USU nomor 82 tahun 2021 tentang penetapan sanksi pelanggaran norma etika akademik, etika keilmuan, dan moral sivitas akademika. Sementara, menurut juru bicara Murianto Amin, Ehdi Iksan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan sanksi yang tertuang dalam SK Rektor USU. Edi juga mengatakan pihaknya akan mengajukan banding terkait putusan Rektor USU ke Kemendikbud dan pihaknya masih menunggu salinan putusan tersebut. Sementara sudah sampai ke masyarakat dan ini pasti akan memberikan impact negatif kepada beliau, nama baik, martabat, dan seterusnya, dan tidak baik juga bagi Universitas Sumatera Utara sebagai lembaga atau institusi pendidikan yang dimiliki bersama dan diharapkan menjadi institusi pendidikan yang semakin maju di wilayah ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa SK nomor 82 yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara itu kami hargai. Tapi itu bukan satu keputusan yang final dan mengikat atau yang dalam bahasa hukumnya disebut dengan inkrapan huis. Jadi masih ada proses berikutnya dan itu sudah menjadi ranah daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wali kota sampai soal universitas. Iya. Nah, khusus untuk universitas ini lagi seru nih memang. Satu ada kasus soal rektor terpilih USU yang disebut self plagiarism, bahkan sudah ada SK-nya dari rektor sebelumnya akan tetap dilantik. Yang kedua, ada satu profesor ini yang ikut-ikutan bersikap rasis terhadap PG ini, teman kita PG ini. Jadi saya ingin tanya dulu soal self plagiarism itu seperti apa sih, Bung Rocky? Self plagiarism itu yang membuat ilmu tidak bertumbuh karena seseorang mengutip karyanya sendiri untuk karya dia tuh, lalu mempromosikan hal yang udah berkali-kali dia promosikan. Jadi ini orang-orang yang nggak punya gagasan baru tapi ingin selalu dapat misalnya tambah, dia perbanyak karyanya padahal itu aja. Jadi bisa ada orang bikin nulis 20 buku tapi isinya sama kan. Itu namanya self plagiarism sebetulnya. Artinya otaknya tidak berkembang, kemampuan dia untuk mendialektisir dalil-dalil baru akademis tidak tumbuh, tapi dia dituntut untuk pencitraan terus. Jadi self plagiarism itu ada pencitraan. Itu yang memperburuk universitas. Tidak ada inovasi, tidak ada duel argumen baru. Ya. Ya, nah apakah betul itu memang tidak terlarang secara akademis karena kata Sekjen Kementerian Kemendikbud bahwa nggak ada di seluruh dunia larangan itu. Jadi rektor yang terpilih ini akan tetap dilantik. Ya secara hukum memang nggak bisa dinyatakan hukum. Tetapi dari awal misalnya mahasiswa tingkat 1 pun udah diberitahu tidak boleh self plagiarism. Apalagi Dugaan aksi plagiarisme di kalangan akademisi bukan yang pertama kali terjadi. Dosen hingga rektor bahkan pernah dicopot dari jabatannya ketika terbukti melakukan aksi plagiarisme. Kita akan bahas malam ini dalam kasus plagiarisme di kalangan akademisi. Ada beberapa contoh-contoh kasus yang ada yang sudah berhasil dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia dari berbagai sumber. Pada tahun 2017 yang pertama ini yang terjadi pada tahun 2017 ada Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Jali yang diduga terlibat plagiarisme dalam pembuatan disertasi beberapa pejabat Sulawesi yang menjadi mahasiswa doktoral di kampus UNJ. Ini program doktor yang ada di UNJ ya. Selain itu, Profesor Jali ini juga diduga terlibat aksi plagiat disertasi dari mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang juga terjerat kasus korupsi ya. Kemudian, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi periode 2014-2019 Muhammad Nasir akhirnya menilai bahwa aksi plagiarisme terhadap disertasi di UNJ ini ternyata menurut Menristek Dikti, plagiarisme di UNJ angkanya itu tinggi. Padahal sebagai rektor yang merupakan pemimpin tertinggi akademik di universitas, harusnya Profesor Jali ini dinilai bisa mencegah adanya plagiarisme yang ada di sana. Dan akibatnya Profesor Jali pun dicopot dari jabatannya sebagai rektor ya yang ada di sana. Kemudian kita bergeser ke tahun lainnya di tahun 2014 ada dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Anggito Abimanyu
yang terlibat aksi plagiarisme dengan menjiplak karya tulis milik dosen UI, Hotbonar Sinaga. Ini dia, karya dari dosen UI ya. Sebuah artikel karya Anggito yang berjudul Gagasan Asuransi Bencana yang dimuat di Koran Nasional, ternyata hasilnya itu menjiplak karya dari Hotbonar yang berjudul Menggagas Asuransi Bencana yang sebelumnya sudah juga dipublikasikan pada 21 Juli 2006 ya. Jadi dari 2006 ini karyanya dijiplak dan akhirnya diketahui di tahun 2014. Akhirnya Anggito secara resmi mengaku kesalahan tersebut. Dia mengaku salah dalam mengutip referensi dalam sebuah folder di komputer pribadinya. Ikan video tadi adalah beberapa kasus-kasus plagiarisme di Indonesia. Sangat banyak bukan? Sebelum aku menjelaskan lebih banyak tentang plagiarisme, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Enjoy to watching. Plagiarisme. Plagiat adalah memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya yang mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya dari pihak lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ruang lingkup plagiarisme adalah yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang tanpa menggunakan tanda kutip. Yang kedua adalah menggunakan gagasan atau pandangan teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat adalah mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase, mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah karya ilmiahnya. Yang keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah diproduksi oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Jenis-jenis plagiarisme. Jenis plagiarisme. Dalam kata demi kata, penulisan menggunakan kata-kata penulisan lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarisme atas sumber. Penulisan menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarisme kepengarangan. Penulisan melalui sebagai pengarang karya tulis ilmiah. Plagiarisme diri sendiri. Penulis mempublikasi suatu artikel pada lebih dari suatu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Ketika karya sendiri, maka ciptakan karya baru harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya, karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Tips menghindari plagiarisme. Pengutipan. Menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung dua kalimat. Menuliskan data pusaka sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi. Parafrase. Sebagian dari iman, salah satunya adalah kebersihan. Itu adalah contoh penggunaan parafrase. Upaya pencegahan plagiarisme oleh institusi pendidikan. Pada institusi ini mengawasi pelaksanaan kode etik yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi yang meliputi kaedah pencegahan dan penanggulangan plagiat. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan pendakwaan tulisan dan karya ilmiah. Institusi pendidikan sangat mengawasi ketat tentang pendidikan supaya bebas dari plagiarisme. Sebuah karya harus memiliki sumber yang jelas dan tidak hanya mengkopi dari karya orang lain. Pendidikan sangat keras dalam mengawasi penanggulangan kebebasan plagiarisme karena di beberapa kasus sangat banyak terjadi di universitas dalam bidang akademik. Oknum-oknum yang mengambil ide atau karena tanpa melakukan parafrase sangat merugikan penulis karya ilmiah
karena yang diambil adalah ide-ide. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk Anda semua. Saya Suhada Armanda Bisani, pamit undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital.